Baik, selamat sore pemirsa, dan saat ini saya sudah berada di rest area di 379A Batang, di tepatnya ada di SPKLU PLN Icon Plus, di mana tadi di yang pertama sudah sempat saya jelaskan bagaimana SPKLU ini merupakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, di mana ini para pemudik yang memang menggunakan kendaraan mobil listrik ini mereka tidak usah khawatir karena saat ini PLN Icon Plus telah menyediakan bagaimana SPKLU ini telah tersedia di beberapa rest area yang ada di Tol Batang dan juga Semarang. Pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang ini dengan account manager yakni Ibu Ida. Kita akan membahas bagaimana tentang fasilitas-fasilitas yang ada di sini, yang ada di SPKLU Batang 379A ini. Ibu, selamat sore. Selamat sore Mas. Ya, ini dengan Ibu Ida. Ya, dengan Ibu Ira Mas. Oh, Ibu Ira ya. Iya. Mohon maaf, dengan Ibu Ira ini selaku account manager, betul? Iya, betul. Ya, ini untuk SPKLU ini sendiri mungkin bisa dijelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di sini seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih. Di SPKLU Batang ini fasilitas yang ada itu di belakang ada ruang tunggu ya Mas ya. Ruang tunggu yang bisa dimanfaatkan oleh para penumpang untuk menunggu selama mengisi mobil listriknya. Jadi di dalam kita menyediakan ruang tunggu, ada juga fasilitas kita ada snack ya Mas ya, ada minuman, ada makanan juga. Selain itu juga biar nggak bosen, kita dari PLN Icon Plus juga mensupport layanan internet gratis. Jadi sambil menunggu para pengemudi bisa sambil memanfaatkan internet gratis. Jadi biar bisa menunggunya nggak terlalu lama di dalam seperti itu Mas. Ya. Mungkin untuk selanjutnya Ibu, ini kan para pemirsa ataupun para pengemudi ini mungkin belum ada yang, masih banyak yang belum mengetahui ini terkait bagaimana tarif penggunaan listrik ini sendiri. Ini seperti apa, bisa dijelaskan, Ibu? Baik, terima kasih Mas. Untuk tarif pengisian listrik mobil listrik ini per kWh-nya itu di 2.400 Mas. Jadi murah ya Mas ya. Jadi perkiraannya itu kalau dari Jakarta ke Semarang gitu dengan jarak tempuh sekitar 450 km ya Mas. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pengisian listrik ini, mobil listrik ini sekitar di 120.000 Mas. Jadi lebih murah kalau kita menggunakan kendaraan listrik gitu ya, seperti itu Mas. Oh iya. Ya. Mungkin ini kemarin juga kami mendapatkan informasi bahwa ada rekan ini memang mereka mudik dari Jakarta hingga Malang itu hanya menghabiskan sekitar Rp500.000 saja. Itu apakah benar atau seperti apa, Ibu? Iya, betul Mas. Itu benar sekali sih, betul sekali kalau untuk biaya pengisian gitu ya, daya listrik itu memang murah yang saya tadi sampaikan ke Masnya juga, di mana per kWh-nya itu di 2.400. Jadi nanti tinggal dikalikan aja berapa jarak tempuh antara dari Jakarta sampai ke kota tujuan ya Mas ya. Kalau memang di sekitar 500.000 memang benar sih, sekitar segitu Mas. Betul. Ya. Oke Ibu, untuk kendaraan mobil listrik ini sendiri, apakah setiap mobil itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda? Atau bagaimana dalam satu minggu itu mobil mengisi daya listrik ini sendiri seperti apa, Ibu? Iya, betul. Beda-beda memang Mas, sesuai dengan cc dari mobil tersebut ya. Jadi biasanya itu kalau memang mobilitasnya tinggi, kalau di rumah ada charging stationnya, itu biasanya satu minggu satu kali Mas untuk ngisi tenaga listriknya gitu ya, untuk digunakan lagi. Jadi memang untuk kendaraan listrik ini lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga Mas, seperti itu ya. Betul ya, ini berbicara terkait mobil listrik yang memang saat ini trennya masih meningkat Ibu, karena mobil listrik ini dinilai lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat. Ini untuk peningkatan tren mobil listrik sendiri dan juga peningkatan SPKLU ini sendiri dari PLN Icon Plus seperti apa, Ibu? Ya, untuk peningkatan pengguna mobil listrik ini memang meningkat Mas, dari tahun kemarin kurang lebih 5 kali lipat Mas peningkatannya. Sedangkan untuk jumlah SPKLU yang sudah terpasang dan bisa dimanfaatkan oleh pengendara itu naiknya 6 kali lipat dari tahun kemarin Mas. Jadi sangat signifikan dan memang banyak pengguna-pengguna mobil listrik ini memanfaatkan mobilnya untuk bisa mudik gitu ya Mas ya. Jadi bisa menghemat biayanya juga, seperti itu. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu, ini di SPKLU Rest Area 379A Batang ini sendiri, ini ada berapa station charger Ibu? Di sini ada 4 ya Mas ya. Jadi dari yang fast charging, ada yang medium, sampai yang mungkin itu yang
low yang memang rada lama gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh para pengendara apabila mereka mau lebih cepat gitu ya, bisa menggunakan dua fast charging ini. Kalau yang memang pengen beristirahat lebih lama gitu ya, mereka bisa memanfaatkan yang medium atau yang low untuk charging stationnya seperti itu. Oh ya, berbicara fast dan low ini apakah ada perbedaan Ibu untuk terkait pembiayaan sendiri atau memang masih sama saja? Kalau pembiayaan masih sama Mas, per kWh meternya itu di 2.400, cuman memang waktunya aja gitu, waktunya aja lebih cepat mungkin bagi pengendara yang pengen cepet sampai rumah gitu ya, atau pulang ke lokasi atau daerah masing-masing bisa menggunakan fast charging seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Sama Mas, terima kasih. Iya, oke, baik pemirsa, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ini terkait SPKLU yang terdapat di rest area 379A Tol Batang dan juga Semarang. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena ini selengkapnya akan kami hadirkan bagaimana simulasi pengisian daya ataupun charger kepada mobil listrik. Demikian informasi selengkapnya. Ini selanjutnya kami akan memperagakan ataupun simulasi bagaimana ketika mobil listrik ini sendiri mengisi di SPKLU di Baik pemirsa, ini selanjutnya akan kami hadirkan dan akan kami tampilkan ini terkait simulasi pengisian daya mobil listrik ini sendiri di SPKLU di Tol Batang dan juga Semarang di rest area 379A. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Fido. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan terkait pengisian ataupun mekanisme yang harus dilakukan sebelum mengisi daya di SPKLU ini sendiri Mas. Mungkin pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus punya aplikasi PLN Mobile. Kemudian mungkin dengan e-money seperti itu, karena kita metode pembayaran dengan e-money. Misalnya OVO, GoPay seperti itu. Kemudian jika sudah, nanti kita bisa melakukan scan pada barcode yang tersedia melalui aplikasi PLN Mobile. Oke, mungkin bisa ditunjukkan Mas, ditampilkan ke kamera, diperlihatkan bagaimana mekanismenya melalui PLN Mobile, silakan. Ya, langsung tunjukkan ini ya. Oke. Baik, mungkin pertama kita buka PLN Mobile-nya seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke electric vehicle. Nah, di sini ada menu SPKLU, kita tekan. Di sini kita bisa melihat posisi SPKLU yang terdekat dengan kita. Mungkin yang terdekat adalah yang ini ya, kita sedang di lokasi ini. Kita bisa cek juga ketersediaan setiap charger yang ada. Jika hijau dia masih tersedia berarti, atau kosong tidak ada yang menggunakan. Kemudian kita bisa menekan ini yang bawah ini, biru ini charge. Ini untuk scan barcode yang di charger. Oke, kita tekan seperti ini, tinggal kita bisa lakukan scan pada chargernya. Ketika setelah di-scan maka akan muncul jumlah nominal yang ingin kita isikan. Seperti itu. Kita simulasikan kita pengisian di 5 kWh. Nanti tekan hitung, maka akan dilakukan penghitungan terkait harga akhir yang akan dikenakan, yaitu biaya listriknya itu totalnya Rp12.333, dikenakan PBJT 1.123, maka totalnya 13.568. Oh iya, apakah sebelumnya ini ada minimal pengisian atau nominal atau seperti apa Mas? Kalau untuk minimal pengisian itu kita di 1 kW. Ya seperti itu. Itu biasanya kenanya sekitar 2.000-an. Ya 2.000 3.000. Seperti itu. Simulasinya mungkin seperti apa Mas? Oke. Setelah kita scan, kita konfirmasi dan bayar, bisa kita tekan. Di sini kita diperkenankan untuk memilih metode pembayaran. Kita bisa menggunakan GoPay, OVO, link aja, ataupun melalui virtual account BRI. Oke. Nah, ini kebetulan kita ada saldo dari PLN juga. Jadi ketika kita melakukan pengisian, ternyata ada yang masuk itu kan kita belinya kebanyakan. Nanti akan di-refund dalam bentuk saldo PLN Mobile ini. Secara otomatis akan di-refund? Iya, secara otomatis. Mungkin silahkan Mas, untuk bagaimana proses pengisian di mobil listrik ini sendiri. Baik, ini pertama kita lepas nozzle-nya dulu. Dan kita
Setelah kita tekan bayar tadi, maka akan diteruskan ke menu pengisian. Berarti aplikasi tersebut sudah langsung terkoneksi dengan mesinnya atau seperti apa? Betul. Aplikasi. Aplikasi ini terkoneksi dengan charger. Makanya itu kita bisa melihat status dari charger itu sendiri. Oke, setelah itu Mas? Ini sudah muncul menu hubungkan konektor ke mobil. Dari sini kita bisa melakukan start untuk pengecasan. Jadi kita harus colokan dulu ke mobil. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan start charging. Maka ini akan secara otomatis charger akan berjalan dan melakukan pengisian daya. Oke, mungkin itu bagaimana proses Mas ya, ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan ini ketika mobil listrik ini akan mengisi daya di SPKLU PLN ini sendiri Mas. Iya. Betul. Ya, terus setelah itu hanya memang menunggu saja sampai selesai atau seperti apa? Ya, dalam proses pengisian ini kan membutuhkan waktu. Jadi kita bisa sambil menunggu sambil istirahat lah. Bisa istirahat. Nah, kebetulan kan dari PLN menyediakan tempat untuk istirahat juga. Itu nanti bisa istirahat di seperti itu. Mungkin oke, terima kasih Mas. Ini informasi yang telah kami dapatkan pemirsa, bagaimana barusan saja kita telah mensimulasikan dan memperagakan bagaimana proses alur dari awal, dari mulai menggunakan aplikasi hingga proses memasukkan chargernya ke mobil ini sendiri Mas. Jadi memang setiap mobil ini berbeda-beda ya, untuk dan minimal itu ada di 1 kWh. Iya betul. Ada di 1 kWh itu sendiri. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Vido informasi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan pemirsa, itu tadi telah kita peragakan bagaimana pengisian mobil listrik. Dan buat kalian semua, buat para pemirsa, jangan khawatir ketika Anda menggunakan mobil listrik, karena tentu saja di SPKLU ini sendiri sudah tersedia di rest area di Tol Batang dan juga Semarang, dan terutama berada di rest area 379A Batang. Dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi seputar arus mudik di Batik TV dan juga bersama dengan PLN Icon Plus. Saya Rafid Fajri melaporkan.